Yang pertama ya, mengenai apa sih Google Classroom itu. Nah, ini adalah definisi dari Google Classroom yang saya ambil di situs Wikipedia. Jadi Google Classroom itu adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, guna memudahkan guru dalam merancang, mendistribusikan serta memberi penilaian atas suatu penugasan secara paperless atau tanpa kertas. Dari pernyataan ini mungkin ada beberapa yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa Google Classroom itu gratis. Ya. Google Classroom itu bersama-sama dengan produk lain dari Google seperti Google Dokumen, Google Slides, Google Calendar dan lain-lain, itu mendapatkannya itu secara gratis. Ya, syaratnya ya harus punya akun Google. Dan saya yakin Bapak Ibu punya akun Google ya, karena rata-rata smartphone yang Bapak Ibu pegang itu ketika pertama kali diregis itu biasanya menggunakan akun Google. Nah, hanya saja Bapak Ibu masih ada yang belum mengerti bahwa sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah regis dengan atau mendaftarkan akun Google, itu sebenarnya Bapak Ibu juga sudah dilengkapi dengan selain akun emailnya ya. Selain email, Bapak Ibu juga sudah dilengkapi oleh beberapa produk-produk dari Google, dan salah satunya adalah Google Classroom. Kemudian yang berikutnya, ya istilah paperless ya. Ya mungkin ini menjadi tren belakangan ya. Paperless atau tanpa kertas, ya kalau kalau mungkin biasanya Bapak Ibu ke kelas itu membawa banyak istilahnya perangkat ya, atau apa ya, buku-buku dan semacamnya, atau mungkin membawa laptop yang mana secara apa namanya, yang mana agak ada beban tersendiri atau agak repot tersendiri untuk membawa ke dari kelas ke kelas. Maka ternyata ada solusi yang memudahkan kita untuk istilahnya meminimalisir seperti yang disebutkan tadi ya, maksudnya jadi istilah paperless itu ya, penggunaan kertas itu menjadi lebih minim ya. Jadi mungkin sebagai contoh misalnya perangkat pembelajaran kayak RPP itu sebenarnya bisa dibuat menggunakan aplikasi online seperti Google Doc ya, yang mana kita tidak perlu lagi membawa printout-nya, itu yang saya maksudnya. Seperti itu. Jadi intinya dia meminimalkan penggunaan kertas, dan Google Classroom adalah media yang juga sama seperti itu ya. Kemudian Google Classroom itu menggabungkan beberapa aplikasi dari Google ya. Yang pertama itu Google Drive. Nah, Google Drive ini gunanya adalah untuk membuat dan mendistribusikan penugasan. Kemudian berikutnya menggabungkan juga Google Doc, Google Sheet, dan Google Slides ya, untuk menulis. Maksudnya nanti misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan tugas atau menulis materi ya, mungkin dengan media Google Dokumen dan Slide itu bisa nanti bisa digunakan ya, seperti itu. Kemudian menggabungkan Gmail untuk komunikasi. Dan berikutnya menggunakan Google Calendar untuk penjadwalan. Jadi semuanya itu diramu ya, atau digabungkan dalam satu aplikasi ya, terintegrasi dalam Google Classroom. Seperti itu. Oke, lanjut ya.
Ya, apa sih fitur utama dari Google Classroom? Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada bagian penugasan. Ya, penugasan di sini ada dua ya. Kalau dalam mengajar yaitu materi ajar dan tugas. Nah, bedanya dengan yang offline tentunya karena yang online ini bisa kita masukkan berbagai media. Misalnya kita bisa masukkan video, bisa memasukkan suara misalnya ya, atau memasukkan gambar-gambar bergerak dalam Google Classroom nantinya. Kemudian yang kedua fitur utamanya adalah ada bagian penilaian. Yang mana penilaian ini ada dua jenis. Penilaian atas tugas nanti itu ada dua jenis. Yang pertama tanpa rubrik dan yang berikutnya dengan rubrik. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah bagian komunikasi. Nanti saya akan tunjukkan nanti ketika kita sudah masuk di Google Classroom nanti halamannya, bagian-bagian ini nanti akan saya tunjukkan insya Allah. Kemudian berikutnya komunikasi. Bagian berikutnya adalah komunikasi. Nah, di sini ada bagian dari Google Classroom yang mana Bapak Ibu dengan siswa nanti bisa saling interaksi. Ya, saling berbalas komentar dan sebagainya. Seperti halnya Bapak Ibu punya media sosial seperti Facebook, yang mana Bapak Ibu memposting sesuatu, kemudian nanti ada yang komentar di bawah. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga fitur pengarsipan ya. Ya, ini biasanya kalau kita sudah mulai semester baru, kelas yang lama ya bisa kita arsipkan. Bagaimana cara mengarsipkan nanti saya tunjukkan insya Allah kalau ada kesempatan. Jadi kelas yang lama bisa kita arsipkan, kemudian supaya penataan istilahnya nanti penataan itu lebih istilahnya tidak membingungkan ya, karena kadang kita ngajar di kelas yang istilahnya nama kelas yang sama. Ya, misalnya kelas 11 IPA 1. Tahun berikutnya kita ngajar di 11 IPA 1. Tentunya supaya tidak bingung maka yang lama ini kita arsipkan saja. Ya, dan yang namanya pengarsipan tentunya kapan-kapan bisa kita tarik kembali ya. Oke, nanti mungkin bagian terakhir saya coba tunjukkan, ya mudah-mudahan ada waktu. Kemudian juga ternyata Google Classroom itu ada aplikasi mobilenya ya. Ya, bisa Bapak Ibu download di Play Store. Ya, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi mobilenya. Ya, mengenai kelebihannya ya, kita bisa mengirim tugas nantinya lewat misalnya. Bapak Ibu tidak punya kesempatan untuk mencek soal, hanya nulis tangan sampai 5 soal misalnya, dan ini menjadikan tugas ke siswa. Ya, setelah tulis di kertas kemudian difoto soal tadi, kemudian langsung cari opsi share ke Classroom, dan itu memungkinkan. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan, ya kalau ada waktu lagi ya saya tunjukkan seperti apa yang saya maksud. Oke, mungkin itu yang utama ya. Ada fitur-fitur lain mungkin yang tidak saya sebutkan. Oke, kemudian kita mulai ya. Bagaimana kita membuat kelas di Google Classroom? Jadi analoginya seperti ini ya. Kita harus istilahnya masuk ke ruang kelas itu dulu ya. Jadi sebelum kelas itu kita istilahnya berjalan, tentunya gurunya harus menyediakan kelas itu ya. Ya, kalau untuk menyediakannya itu, yaitu dengan cara tadi
kalau punya akun Google kan sudah otomatis ada Google Classroom di situ. Nah, jadi intinya sudah ada ya, Google kelasnya sudah ada. Nah, bagaimana cara masuknya? Nah, gitu. Nah, cara masuknya tentunya menggunakan kunci ya. Ya, tadi kuncinya adalah tadi akun Google ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah istilahnya memasukkan akun Bapak Ibu, kemudian akan masuk di halaman yang tampak seperti ini ya, yang tayang ini ya. Ini adalah halamannya nanti halaman awal dari Google Classroom ya, seperti ini. Jadi kunci tadi punya akun Google. Ya. Kemudian biasanya kalau ya kelas sudah ada misalnya, ya mungkin ada beberapa hal yang mesti Bapak Ibu kerjakan ya. Mungkin sini saya kumpulkan beberapa poin. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menambah lagi. Nah, tergantung pengalaman yang Bapak Ibu bagaimana. Nah, biasanya yang pertama kalau kelas sudah ada itu, ya, tentunya ya, kita menghias atau mempercantik tampilan dari kelas kita. Ya. Oke. Menghiasnya itu dengan tema yang menarik. Ya, yang seperti apa saya tunjukkan ya. Setelah itu berikutnya kita undang siswa gabung di kelasnya kita. Ya, setelah siswa juga sudah masuk semua misalnya, kita bisa siapkan misalnya buku-buku atau referensi yang kita masukkan ke dalam kelas tersebut. Kemudian menyiapkan juga absensi, kemudian memajang kalender akademik seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan lagi beberapa yang lain yang Bapak Ibu merasa penting untuk dimasukkan ke dalam kelas kita. Seperti itu ya. Oke, bagaimana menghias kelas dengan tema yang menarik? Ya, ini adalah halaman dari tadi ya, halaman awal dari Google Classroom tadi ya. Itu yang saya lingkari. Bapak Ibu tinggal memilih saja nanti select tema atau bisa juga memasukkan foto. Ya mungkin Bapak Ibu yang lagi menyimak ini, bagi yang belum pernah menggunakan, mungkin sambil saya menjelaskan mungkin bisa diikuti, buka HP-nya atau mungkin buka laptopnya. Ya. Kemudian ya kalau sudah ini kan temanya ini kan gambar sepatu ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa ganti dengan yang lain. Ada sudah disiapkan oleh Google tema-tema yang lain. Termasuk juga Bapak Ibu bisa masukkan foto Bapak Ibu atau mungkin lingkungan di sekitar Bapak Ibu atau sekolah misalnya ya, masukkan sebagai istilahnya untuk mempercantik lah. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya mengundang siswa. Nah, ketika kelasnya sudah jadi tadi, nah sekarang kita undang siswa masuk bergabung di kelas kita. Itu ada dua cara ya, ada dua cara kita memanggil atau mengundang siswa masuk ke kelas kita. Yang pertama menggunakan email. Nah, yang kedua menggunakan kode private ya. Ya, bagaimana mengundang siswa menggunakan email maksud saya. Bagaimana mengundang siswa menggunakan email? Ya, Bapak Ibu tinggal mengklik bagian people ya. Ya, bagian people yang mana nanti di situ ya disiapkan untuk memasukkan guru. Ya, misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas itu dengan berpasangan ya, dengan ada guru sejawat teman guru yang juga ikut mengajar di kelas yang sama. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengundang guru tersebut dengan cara mengklik tanda plus, ada gambar orang itu, tanda plus, ya tambahkan saja. Nanti
karena tadi menggunakan email ya, nanti email guru yang bersangkutan tinggal diketik saja. Kemudian juga seperti hal dengan cara yang sama kepada siswa juga seperti itu ya. Klik tanda itu ya yang saya lingkari itu. Nah, nanti ada perintah untuk memasukkan email ya, email dari siswa. Ya, setelah dimasukkan email kemudian diklik invite. Nah, otomatis fitur yang tadi saya sebutkan di awal, ada beberapa fitur yang salah satunya komunikasi, nanti ini terhubung dengan email tujuan ya, terhubung. Nah, ketika terhubung misalnya ke siswa, nanti ada kalau diaktifkan pemberitahuannya, nanti di emailnya ada notifikasi, misalnya ada undangan untuk masuk kelas. Dibukalah kemudian diaktifkan atau di-approve ya. Ketika di-approve, barulah siswa tersebut masuk di kelas. Ya, mungkin ini agak kurang efektif ya, karena kita harus mendata semua email dari siswa dan kita sendiri yang mengetiknya. Tapi kalau bagi sekolah yang punya data email, ada email seluruh siswanya, ya mungkin ini bisa lebih mudah. Ya, seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya yaitu dengan memasukkan kode. Nah, ini yang sering saya lakukan. Ya. Setiap kelas yang sudah jadi, ya nanti ada bagian yang mana tertera kode kelas tersebut, yang mana ini kode ini tidak sama dengan kelas yang lain. Jadi ini kodenya bersifat unik. Jadi Bapak Ibu cukup menyebutkan kodenya ini, kemudian menyampaikan ke siswa. Nanti tinggal siswa yang masuk. Siswanya tinggal membuka Google Classroom juga, kemudian dia masuk kelas menggunakan kode ini ya. Ketika mengetikkan kode ini, siswa tersebut langsung masuk. Nah, ini yang lebih yang biasa saya gunakan karena lebih praktis ini. Saya tidak perlu repot-repot. Ya. Kemudian ketika siswanya sudah ada dalam kelas online kita ini, yang berikutnya mohon maaf itu, Pak Syahrani, ya, kita bisa bagaimana? Mungkin langsung masuk di praktek saja, karena tadi saya mungkin menyampaikannya Bapak Ibu kita akan praktek langsung nanti oleh narasumber. Mungkin bisa langsung share screen ke online-nya saja. Mungkin saya bisa tanya dulu ini sampai berapa menit lagi nih waktu saya presentasi? Iya, makanya kalau ada bagian saya lewat. Ya, bisa sampai 30 menit lagi. Kalau bisa kita langsung saja ke sesi prakteknya ya. Jadi nanti yang online-nya itu yang dijelaskan ke sahabat Sutra Cerdas. Mungkin sebentar lagi ya, mungkin sekitar 10 menit lagi mungkin ya. Mbak Indah, iya. Nanti tapi nggak apa-apa. Justru jadi lebih jelas ketika ngelihat slide-nya Pak Sahrani. Ya, ini banyak permintaan oleh peserta untuk praktek. Ya, silakan Pak Sahrani. Ya, lanjut. Pak Sahrani, slide-nya masih ada berapa? Berapa slide? Mungkin bisa agak dipersingkat, ya mungkin bisa agak dipersingkat untuk pemaparan slide-nya. Setelah itu mungkin bisa langsung dipraktekkan, karena dengan pemaparan slide juga itu cukup membantu. Hanya mungkin bisa disertai dengan praktek langsung, itu mungkin ya, karena memang ada banyak masukan untuk bisa langsung mempraktekkan. Oke, silakan Pak, dilanjut dulu mungkin ya. Mungkin begitu ya Ibu Indah ya. Iya, karena saya melihat pemaparan yang ini kan ada juga di langsung online ya. Jadi bagus kalau online-nya langsung yang ditampilkan baru dijelaskan. Ya. Itu ya, Sarani ya. Terima kasih. Lanjut. Bagian akhir saya akan tunjukkan ya apa-apa yang sudah saya paparkan di slide ini. Jadi saya berharap bersabar dulu ya. Oke.
Oke, kita bisa menyiapkan saya lanjut ya, menyiapkan buku misalnya atau absensi dan kalender akademik di kelas kita. Nanti seperti apa saya tunjukkan. Itu. Tapi kalau dari gambar ini langkah-langkahnya sederhana kok, cukup pilih bagian classwork, kemudian pilih create. Nanti di situ ada beberapa menu, pilihlah yang material. Setelah itu masukkan buku, masukkan absen, masukkan kalender, kemudian save. Ketika di save, maka nanti siswa juga ketika sudah masuk di kelas kita, dia akan melihat semua itu. Ketika dia butuhkan misalnya buku, bisa dia download, kemudian dia bisa memantau kehadirannya. Nanti saya tunjukkan ya bagian akhir. Dia akan bisa memantau kehadirannya juga lewat link absen yang kita sudah masukkan dan seterusnya. Oke. Kemudian ini langkah-langkahnya, saya lewati saja ini ya. Nanti saya tunjukkan ini bagaimana cara kalau yang ini tadi menyiapkan semua itu dengan cara ya seperti ini nanti ya. Tadi buka classwork, kemudian create, pilih material. Setelah itu dapat pilih gambar ini, nanti pilih add apa. Kalau misalnya kalendernya dalam bentuk Excel ya mungkin, dan tersimpan misalnya di Drive, yang ngambilnya di Drive. Kalau misalnya tersimpan di HP-nya, di HP atau di laptop, itu ngambilnya di file. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Lanjut. Ya, ini contohnya ini bagaimana memasukkan buku ya. Dan nanti saya tunjukkan juga ya di belakang nanti prakteknya. Kemudian yang ini contoh yang sudah jadi ya. Ada buku, ada absen, ada kalender. Nanti siswa akan melihat ini dan bisa langsung mendownload kalau dia mau download dan seterusnya. Nah, ketika kelas sudah siap, ini ceritanya kelas sudah siap ya, istilahnya kelasnya sudah ada, kemudian siswanya sudah ada, kemudian persiapan-persiapan yang lain seperti absen, buku dan lain-lain sudah ada. Mungkin kita sudah bisa memulai kelas. Mungkin tahap pertama itu kita bisa menyapa dulu ya, menyapa dulu siswa sebagai postingan awal kita ya. Ini sebagai contoh. Caranya itu di bagian stream. Nanti kalau di ini kan yang versi bahasa Inggrisnya ya. Kalau yang Indonesianya nanti itu forum ya. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba baca di classroom-nya, kok saya forum, kemudian teman kerja, kemudian apa lagi, siswa misalnya, sama nilai, itu ada yang salah apa tidak? Itu tidak, itu cuma terjemahan dari bahasa Inggris ini ya. Dicari makna yang dekat. Misalnya stream itu ternyata terkait dengan forum diskusi nanti di situ. Seperti itu. Nah, di postingan pertama ini sebagai contoh saya masukkan sapaan kepada siswa yang sudah bergabung di kelas. Nah, siswa ini seperti halnya media sosial Facebook, siswa bisa komentar di sini ya. Bisa komentar di bawahnya nanti ya. Nah, jadi di bagian stream ya nanti carinya. Nah, kemudian berikutnya setelah menyapa mungkin ya bagaimana caranya misalnya memberi penugasan kepada siswa. Ini bagian yang penting dari aplikasi ini ya. Karena sebenarnya tujuan dari aplikasi ini adalah memudahkan kita nanti dalam penugasan secara online ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberi penugasan kepada siswa? Itu ada dua jenis ya penugasan. Pertama, penugasan tanpa penilaian. Ya, yang kedua adalah penugasan dengan penilaian. Kalau tanpa penilaian itu sebenarnya cukup kita masukkan saja di bagian stream. Seperti yang tadi kita menyapa tadi di bagian stream ya. Ya, mungkin di postingan berikutnya kita bisa masukkan misalnya penugasan untuk membaca misalnya. Misalnya materi pertama kita adalah limit fungsi dan kita beri kesempatan kepada siswa untuk misalnya menonton misalnya materi ini yang mana kita ambil dari salah satu situs ya.
Ya, di sini saya ambil di YouTube ya, saya ambil YouTube. Nah, jadi kita bisa mempersilakan siswa untuk menyimak dulu penjelasan di video tersebut misalnya ya. Jadi ini memang membantu kita ya. Apalagi kita tidak bertemu langsung dengan siswa, kemudian mungkin agak berat menyelenggarakan kelas menggunakan Webex misalnya atau pikon-pikon yang lain karena terkait dengan paket data dan siswa biasanya agak berat ke situ. Ya mungkin dengan memasukkan link video, ya, Bapak Ibu bisa juga ngomong langsung atau capture videonya Bapak Ibu sendiri, ngomong menjelaskan materi, kemudian masukkan ke stream. Ya, sebagai pengganti Bapak Ibu menjelaskan seperti halnya ketika lagi di kelas, seperti itu. Nah, jadi ini dia tanpa penilaian ya, karena siswa cuma menyimak, suruh menyimak atau menonton. Nah, kemudian penugasan berikutnya bisa juga dengan penilaian. Nah, misalnya memberi tugas mengerjakan soal-soal latihan. Nah, dia agak beda. Ya, Bapak Ibu cukup nanti klik bagian classwork. Setelah itu pilih create. Nah, setelah pilih create nanti ada tiga opsi di situ. Nah, ketiga-tiganya ini adalah penugasan yang mana kita bisa memberi nilai di situ. Yang pertama assignment, kemudian quiz, kemudian ketiga question ya. Ya, ada perbedaan dari ketiga ini ya. Ya, dibedakan ketiga ini menurut yang saya baca ternyata untuk memudahkan pengorganisasian ya. Misalnya kalau kita mencari quiz-quiz kita mana? Nah, sudah terorganisir bagian quiz. Yang mana ulangan-ulangan kita misalnya atau tugas-tugas ya nanti cari di assignment misalnya. Yang mana cuma pertanyaan singkat atau question ya, nah, carinya di question seperti itu. Kemudian berikutnya ya kalau misalnya kita sudah mengirim tugas lewat classwork, nanti secara otomatis tugas tersebut akan muncul juga di stream seperti yang tayang seperti ini ya. Oke, nanti lagi saya tunjukkan juga. Kemudian berikutnya memberi penilaian ya. Ini agak buru-buru ya karena kita pendek. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu paham ini. Ya, setelah diberi tugas siswa tentunya kita menilai ya. Nilainya itu ada dua cara ya di Classroom. Pertama dengan tanpa rubrik, yang keduanya dengan rubrik. Nah, jadi mungkin saya persingkat saja. Ini contohnya yang tanpa rubrik. Jadi kita hanya memberi nilai setelah melihat siswa mengirim jawabannya ke kita cukup memberi nilai. Misalnya dari 100, kalau 100 dia punya 80 ya, tinggal ketik 80. Nah, seperti itu. Kalau dengan rubrik ya nanti kita ada bagian yang mana kita mendesain rubrik dari soal-soal yang kita sudah keluarkan. Ini contohnya ada 3 soal yang saya kasih keluarkan. Ya, ada 3 ya ada penjelasan dari masing-masing soal. Yang mana nanti ketika dikembalikan ke siswa, nanti siswa akan membaca rubrik penilaian yang sudah kita rancang seperti itu. Kemudian saya percepat lagi ya, bagian berikutnya setelah penilaian adalah pengarsipan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau ada kelas lama kita masuk di semester baru, kelas lama mau istilahnya tidak dihapus juga sih, mau diarsipkan, ya ada fasilitas untuk itu di Google Classroom. Ya, nah, caranya mudah nanti saya praktekkan ya, secara langsung sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Ya, oke, ini masih bagian pengarsipan ya. Ya, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu terkait dengan poin-poin materi saya. Ya, mungkin saya bisa tunjukkan langsung ke di aplikasinya ya. Oke. Baik, Kak Syarani. Ya. Sudah tuh. Ya, silakan. Saya langsung praktekkan ya sekarang ya.
Praktekkan, Oke. iya. Bapak Ibu mungkin bisa sambil juga menyiapkan perlengkapan untuk bisa langsung praktek bersama dengan Pak Syarani. Bagaimana? Ya, saya mempersilakan juga Bapak Ibu yang lain untuk mungkin mempersiapkan apa laptop atau ininya untuk bisa langsung praktek sama Pak narasumber kita langsung. Silahkan Pak Syarani untuk bisa langsung dipraktekkan. Ini contoh tadi yang saya presentasikan ya tadi. Ini adalah satu kelas yang sudah ya saya isi dengan beberapa penugasan dan lain-lain ya. Mungkin saya mulai dari misalnya ya, yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Ini contoh dari sapaan awal ya. Mohon maaf Pak Syarani, mungkin bisa dimulai dari pertama kali membuat kelasnya. Iya. Jadi mungkin Kalau ada dari kelas, iya, pertama kali membuat, kalau ini kan kelasnya sudah ada. Jadi mungkin bisa dipandu teman-teman membuat kelas pertama kali itu caranya seperti apa. Ya, buka classroom-nya dulu. Online-nya di tablet ya, agak. Oh iya. Sorry. Buka classroom-nya dulu. Classroom ya. Mungkin sambil dipandu dengan suara mungkin Pak Sarani. Ya, jadi Bapak Ibu pertama-tama kita membuka dulu di Google Classroom-nya, ya. Seperti itu ya Pak Sarani ya. Ya, kebetulan di sini ini akun yang kedua saya ya. Ketika saya ketik di Classroom di browser, ini adalah email saya yang berbeda dengan email yang tadi ya. Ini karena saya menggunakan tablet ya, agak berbeda ini. Maaf sebentar dulu ya. Oh ya, di sini ya. Oke. Nah, di sini ya. Kebetulan ini contoh sudah beberapa email yang sudah terdaftar di Chrome saya. Ya, tadi saya menggunakan yang email sini ya. Oke, ini yang tampil ini kelas yang sudah ada Pak ya, yang sudah dibuat oleh Pak Sarani ya Pak, ada kelas 11 ya. IPA. Nah kalau kita ingin membuat kelas baru, ya misalnya kita membuat kelas baru, itu gimana Pak? Apa diklik yang tanda? Ya, kalau kelas baru, misalnya ini sudah masuk ya, kan tadi syaratnya punya akun Google. Ya. Ketika sudah punya akun Google, masukkan emailnya dan passwordnya. Nah, nanti akan masuk di halaman yang tadi ini ya, seperti ini ya. Setelah itu ketik Google tadi ya, Google Classroom maksudnya. Classroom nanti akan masuk di sini ya. Iya, tampilannya seperti. Ya, nanti akan muncul di sini, seperti ini nanti munculnya. Nah, setelah itu kalau mau buat kelas baru, ada tanda plus di sebelah kanan ini. Ya, ini bisa dilihat. Ada join kelas sama create kelas. Bagi kita nanti ini karena kita ingin membuat kelas, tentunya kita create kelas nanti. Jadi kita create kelas. Oke, berarti kelas ya Pak ya. Continue. Di sini bisa kasih nama. Misalnya namanya nanti kelas 11 MIPA Olimpiade misalnya 2. Tidak terbaca suara saya. Terdengar kok. Lanjut, Pak. Jaringannya aja yang lelet. Ini ya. Satu ya. Misalnya subjeknya di sini misalnya matematika tadi ya. Nah, ini tidak wajib ini ya. Yang wajib cuma bagian awal saja tadi. Yang ada tanda require-nya ya. Oke, kita create. Nah, maka kelas kita jadi ya. Ya, sabar dulu. Ya, ini kelas kita sudah jadi.
sekarang kelasnya kita itu ada 2 ya, selain kelas yang tadi ada 2. Cara ngeceknya di menu yang sebelah kiri ya, pilih classes. Nanti akan ditunjukkan kelas-kelas yang kita sudah buat ya. Oke, karena yang pertama ini masih kosong. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, ya kita masuk dulu di kelasnya ya, karena kita sudah punya kunci, masuk kelasnya. Setelah itu kita bisa ganti tema. Misalnya kita cari tema yang lebih menarik lagi yang lain ya, kita pilih. Misalnya temanya ini ya, oke, select. Atau bisa dengan foto ya, upload foto. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan lagi di awal, langkah selanjutnya misalnya ini sudah cukup ya, kita mempercantik kelas kita. Langkah selanjutnya adalah mengundang mempersiapkan kayak absen dan lain-lain itu bisa masuk di Classwork, kemudian create. Nah, di sini nanti pilih material. Nah, kalau kita pilih material, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini title-nya misalnya mau tulis buku ya, buku paket misalnya, paket. Nah, di sini mungkin mau jelaskan ini buku paket apa, tapi ini opsional, jadi mau diisi apa tidak ya, tidak masalah. Kemudian kita bisa, kalau sudah ada memang bukunya sudah ada, tinggal klik add. Kalau memang dia tersimpan di Google Drive, klik Google Drive. Kalau ada di HP kita ya, klik yang file ya. Ya, misalnya saya ambil di HP misalnya. Ini kebetulan di tablet saya. Ya, bersabar ya. Ya, lambat ini. Ya, ini buku. Siswa, kebetulan saya simpan di buku siswa. Ya, misalnya saya ambil ya ini ya, kelas 11. Klik 1, kemudian upload. Setelah terupload, maka bukunya tersimpan nanti. Oke. Jadi ini kemudian ini juga menjadi penting biasa, yaitu menentukan topik. Ini penting untuk bisa mengorganisir nanti. Kalau misalnya sudah banyak yang kita sudah masukkan di kelas kita, ya dengan bantuan topik ini bisa mengorganisir untuk pencariannya ya. Misalnya ini kan buku ya, buku. Nanti setiap kita mengupload buku, ya mungkin ada baiknya topiknya juga kita pilih nanti yang buku ya. Oke, kemudian klik posting. Nah, pas di posting nanti akan masuk jadi ya. Tuh, jadi ini siswa nanti juga akan melihat ini ya. Di classroom-nya nanti siswa akan melihat juga ini. Nah, nanti dia bisa istilahnya mendownload dan lain sebagainya. Nah, bisa juga nanti masukkan absen selanjutnya ya. Absen, kalender juga dengan cara yang mirip. Tinggal Bapak Ibu ekspor saja. Ya, saya pikir ini banyak-banyak mengeksplor saja ini sebenarnya. Nah, kemudian cukup ya kalau memasukkan absen, anggap saja ini ya. Persiapan tadi ada 3 ya, menyiapkan absen, menyiapkan buku dan menyiapkan kalender, memajang kalender. Ya, anggap saja terwakilkan dengan yang satu ini ya. Nah, selanjutnya berikutnya mengundang siswa ya untuk bergabung. Nah, tadi klik people, kemudian klik tanda tambah ini ya, tambah menambah siswa. Cukup tulis emailnya ya. Ya, ketik email siswa, itu cara pertama ya. Kemudian invite, nanti ada ya terkirim lewat email ke siswa ya, ke email siswa. Nanti siswa mengapprove, kemudian masuk di kelas kita. Oke, seperti itu. Atau juga bisa lewat kode kelas. Ini kode kelas kita ya. Yang ini MJKR 7KW. Nah, ini kalau kita sebutkan nanti siswa join dengan ini ya. Caranya seperti mirip dengan tadi ya. Coba saya kembalikan lagi di classes. Kalau tadi ini tambahnya tadi kita pilih di create class, maka bagi siswa dia join kelas. Klik saja join kelas. Nanti dimintai kode yang tadi.
Nah, kalau kodenya tepat sesuai dengan yang tadi, yang kode kelas tadi, maka otomatis dia masuk di kelas, kelas yang kita sudah buat, seperti itu. Nah, kemudian menyapa pertama kali, misalnya menyapa siswa bisa dengan membuat postingan seperti ini ya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, oke, kita posting. Ya, nanti siswa yang sudah tergabung di kelas ini bisa akan komentar di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, itu kemudian bagaimana memberi tugas? Nah, kalau memberi tugas tadi saya juga sudah tunjukkan dalam presentasi awal tadi. Pilih classwork, kemudian tekan create. Nanti tiga yang dari teratas, tiga teratas ini tinggal dipilih ya. Misalnya kalau mau bikin pertanyaan singkat, pilih saja question. Nah, di sini misalnya pertanyaannya apa misalnya? Sebutkan misalnya ibu kota negara, misalnya Jepang misalnya, pertanyaannya. Tapi ini bukan matematik ya. Kemudian ini bisa mau dikasih pilihan ganda boleh, multiple choice boleh. Sini misalnya Jakarta misalnya. Kemudian Tokyo ya tadi. Kemudian Seoul ya, misalnya 3 saja ya. Kemudian kita bisa men-setting poinnya. Kalau misalnya dia benarnya poinnya 100 ya 100. Ya, mungkin karena terlalu besar ini mungkin kasih 5 saja lah. Poinnya 5 misalnya. Ya. Kemudian kita bisa kasih batas waktu. Misalnya pertanyaan ini harus dijawab sampai tanggal 28 misalnya. Tanggal 28 itu pukul 12 malam ya. Nah, terus topik juga ini bisa kita bikin topiknya, misalnya topiknya ini kuis singkat misalnya, kuis, bukan kuisnya. Ya intinya silakan tentukan sendiri topiknya ya. Nah, kemudian ya karena mungkin sudah cukup, tidak perlu melampirkan sesuatu, tidak perlu dilampirkan, yang sudah cukup ini, ya tinggal langsung tekan S. Nah, secara otomatis nanti di stream akan muncul seperti ini ya. Siswa juga akan melihat seperti ini. Jadi siswa nanti tinggal klik. Nah, ya. Apa yang tampil kita sekarang ini kan dalam guru ya, mode guru ya. Nanti mode siswa tidak seperti ini. Jadi nanti siswa ketika jawab, semuanya nanti akan jawaban-jawaban siswa itu akan terpampang di sini ya. Mungkin saya tunjukkan di kelas yang satunya ya, contohnya saja. Intinya mudah kok, banyak-banyak berlatih saja ya. Contohnya ini ya, saya sudah bikin pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan mengenai ya. Contohnya ini pertanyaan ini saya tulis tangan, kemudian saya foto, saya jadikan pertanyaan semacam kuis seperti itu, saya bagi ke siswa. Nanti siswa saya suruh menjawab. Ya, jawabnya pertanyaannya adalah seperti ini ya. Silakan periksa kebenaran dari hasil pekerjaan berikut, kemukakan alasan Anda. Nah, setelah saya kirim, ternyata hasilnya ya. Setelah kita ini reviewnya ya, hasil yang dikirim oleh siswa. Di sini tertera angka 222 itu bisa dijelaskan. Yang pertama apa namanya? Siswanya kan ini ada, kalau tidak salah tadi ada 6 ya. Ada 6. Nah, 2 turn ini maksudnya 2 yang sudah ngirim jawabannya. Nah, kalau 2 ini berarti dia belum mengirim jawaban. Sedangkan grade ini adalah 2 siswa sudah saya beri nilai. Ya. Seperti itu. Kemudian siapa saja yang sudah mengirim jawaban? Ternyata ini ada 2.
ada 2 siswa sudah, yang sudah dinilai ya, mereka ngirim jawaban, kemudian saya nilai itu ada 2. Oke. Kemudian yang belum mengirim ini ada 2 juga. Sedangkan yang sudah ngirim tapi saya belum periksa ini ada 2 juga. Nah, misalnya saya ingin periksa jawaban sekarang ya. Saya ingin periksa jawabannya atas nama Ihsan ini ya. Di sebelah kanan ini ada poin ya. Nah, ini 100 ini maksudnya tadi poin maksimalnya 100. Kira-kira dari 100 poinnya berapa? Nah, mungkin kita bisa langsung klik dulu pekerjaan Ihsan ini. Ihsan itu kejawabnya apa? Nah, jawabannya seperti ini. Pertanyaan yang tadi jawabannya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal baca misalnya, oh kalau seumpama benar, misalnya setelah dilihat, oh ternyata ini poinnya 80, maka ketiklah di sini 80 misalnya. Setelah itu kita kembalikan ke siswa, ini return ya, kita kembalikan return ke siswa ya. Mungkin di sini kita bisa kasih komentar misalnya bagus. Oke, kita kirim ke siswa ya. Ketika kita sudah periksa, statusnya sekarang berubah menjadi graded ya, sudah terperiksa seperti itu. Jadi masih ada yang belum diperiksa. Oke. Ya, lanjut. Kita bisa melihat secara umum tugas-tugas yang kita berikan pada bagian grades atau nilai. Ini saya klik tanda grades. Nah, ini contoh. Kebetulan di kelas ini baru 2 tugas yang saya kasih. Nah, jadi ini resume-nya nih. Ya. Ada yang saya sudah periksa, ada yang saya belum. Jadi kita bisa pantau perkembangan tugasnya siswa. Termasuk juga apa kita sudah periksa atau belum. Ya, pada bagian yang seperti ini contohnya, ini belum diperiksa ya, kita belum beri nilai. Ya, sedangkan yang ini sudah jelas nilainya, ada 80, ada 100. Nah, kalau kita tambah lagi tugas, maka akan ada lagi 1 kolom di sebelah kanannya. Jadi ini sangat memudahkan kita ya. Lagi ya. Ya. Mengenai apa tadi rubrik ya, oke. Mengenai rubrik, ya tadi ini memberi nilainya tadi tanpa rubrik ya. Nah, sekarang bagaimana membuat soal kemudian mendesain rubrik atas soal tersebut. Nah, ini contohnya saya sudah siapkan di postingan yang di bawahnya lagi ya. Postingan yang di bawahnya ini soalnya saya tulis dalam Google Dokumen. Oke, saya buka dulu. Nah, ini reviewnya, resume-nya ya, resume dari siswa yang sudah ngirim jawabannya. Dan kembali lagi bisa diperhatikan di bagian kiri ini bahwa yang sudah ngirim, yang sudah periksa itu baru 2, yang belum terperiksa 2, sedangkan yang belum saya periksa itu ada 2. Oke. Dan angka-angka ini juga menjelaskan ya, yaitu 2, 2, dan 2 ya. Kemudian kita bisa lihat misalnya pekerjaan dari salah satu siswa yang namanya Ihsan ya, tinggal klik saja. Ini dia pekerjaannya. Bentar ya. Oke. Ini soalnya 3 nomor. Kemudian jawaban dari Ihsan ini dia melampirkannya dalam bentuk gambar ya. Yang ini ya. Ini. Jadi dia kerja di kertas, kemudian foto, kemudian dia lampirkan sebagai jawabannya. Nah, ini dia jawaban dari siswa atas nama Ihsan tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memeriksa di sini ya. Jadi kelebihannya menggunakan Classroom ya, dan juga beberapa aplikasi yang semisal, itu kita bisa memeriksa pekerjaan siswa di mana saja ya. Apalagi HP itu atau smartphone kita itu bawa di mana-mana saja. Jadi lagi menunggu apa di mana begitu ya, saya buka-buka sambil ya buka pekerjaan siswa dan periksa ya. Nah, ini Ihsan belum saya periksa. Nah, ini rubrik yang saya maksud ya.
Di sebelah kanannya ini rubriknya yang sudah saya isi ya. Ya. Nah, berdasarkan rubrik-rubrik ini misalnya sini misalnya poinnya 20 misalnya. Tulis 20. Jadi pertanyaan nomor 1 ini poinnya 20, pertanyaan di sini juga poinnya 30. Nah, misalnya yang terakhir ini poinnya cuma 40, yang berarti nilainya cuma 90. Nah, nanti 90 akan otomatis terakumulasi di sini ya. Jadi nilainya 90 dari 100. Nah, setelah sudah, maka kita return ya. Kita kembalikan ke siswanya. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Agak lambat ya. Oke. Bisa juga kita periksa yang lain, pekerjaan yang lain ya. Kalau ini sudah ya. Ya, intinya ini mudah-mudahan bisa mewakili ya. Nah, sebenarnya memberi tugas itu tidak harus dengan melampirkan Google dokumen tadi ya. Saya juga menggunakan PDF, saya menggunakan foto, saya masukkan video. Jadi dia multimedia ya, banyak media yang bisa kita masukkan. Interupsi Pak Sehrani ya, kurang lebih 9 menit kita masuk sesi diskusi, nanti kita kembangkan di sesi diskusi ya. Iya, iya. Saya ini mohon maaf ya, saya buru-buru ini. Iya, silahkan lanjutkan. Ya, oke. Mudah-mudahan dipahami ini ya. Oke, kayaknya mungkin pas juga ya, sudah cukup ya. Ya, sudah cukup ya, karena sudah pada bagian akhir yaitu penilaian ya, penilaian dengan rubrik. Ya mungkin itu saja dulu sementara, mungkin agak terburu-buru tadi jadi ya mungkin masih banyak yang mau dipertanyakan. Iya. Kita bisa lanjut saja di sesi selanjutnya, itu diskusi ya, bertanya jawab. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Sarani atas pemaparan materinya, sekaligus juga tadi sudah diikutkan langsung dengan prakteknya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi khususnya untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja terkait dengan pembuatan soal di Google Classroom. Kalau misalnya kita sudah membuat soal di Sokratif, apakah bisa dari Google Classroom ini kita hubungkan ke Sokratif soalnya, atau dibuatkan link ke Sokratif supaya tidak kerja dua kali dalam membuat soal misalnya. Saya kira itu saja satu pertanyaan. Mudah-mudahan kami bisa menerima dan mendapatkan ilmu dari jawaban Bapak narasumber. Sekian. Ya, oke. Saya belum pernah utak-atik. Ya mungkin pada kesempatan lain mungkin saya bisa menjawabnya. Tapi untuk sementara ini saya belum tahu seperti apa itu aplikasi yang Bapak sebut. Kita misalnya create materi boleh, material, kemudian tulis judul, misalnya apa ya? Ya, judul lah misalnya. Saya belum terpikir judulnya apa. Kemudian nanti tinggal pilih add ini ya, tambahkan gitu. Mau dilampirkan apa ya, tinggal klik saja Google Drive gitu. Jadi dia terhubung dengan Drive terkait dengan email ini ya. Ya, ini mungkin yang barusan saya gunakan, munculnya seperti ini. Kalau mau cari di My Drive bisa klik My Drive, banyak kok sini. Ya, tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal klik, langsung otomatis masuk. Misalnya ya ini ya, strategi menyelesaikan. Oke, saya add saja ini. Oke. Kemudian oke, saya kasih topik
soalnya buku ya. Ji. Ya. Ya. Coba ini sekolah sehat Mungkin- Pak, dimasukkan nih, coba masukkan Mungkin- materi. Mungkin sebagai tambahan mungkin ya tadi mungkin saya belum jelaskan, bisa jadi misalnya Bapak Ibu untuk membagi ini tidak ke semua siswa kan bisa ketik di sini ya nanti. Kita bisa hapus tentang beberapa orang ya misalnya yang tidak saya ingin membacanya ya misalnya. Bisa jadi ya, siapa tahu Bapak Ibu seperti itu. Biasanya saya pakai itu kalau di ini sebagai taman saja ya. Di remedial biasa ya. Siswa saya kasih remedial biasanya kan cuma siswa tertentu saja yang menerima soal tersebut, maka saya yang settingnya di sini ya. Ini sebagai tambahan karena tadi saya belum menjelaskan. Tapi kalau ini mau dikirimkan ke semua ya all student saja ya. Setelah itu tinggal posting. Oke, ini adalah contoh posting materi yang tersimpan dari Google Drive. Oke, seperti itu. Oke. Nanti dia masuk di stream nanti ya. Ini sudah masuk di stream. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke ya, Makasih, Bu. Ji, makasih Ibu. Oke, iya, Ya. sama-sama Ibu Islamiati. Selanjutnya Kak Ida mungkin ke room chat dulu, banyak pertanyaan saya lihat, silakan. Ya, betul. Saya coba ini ya untuk yang di room chat. Yang pertama, bagaimana merangkum semua penilaian dalam setiap meeting? Apakah dia itu bisa terpisah atau bisa digabungkan atau secara manual atau bagaimana? Ini yang terkait dengan penilaian. Kemudian, ya itu dulu satu, baru saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya, Pak Sahya. Ya, oke, Iya, jadi boleh. bagaimana merangkum semua Mungkin- penilaian dalam setiap meeting? Oke, untuk penilaian tadi ini sudah ada ya sebenarnya. Soal-soal yang kita sudah posting, kemudian sudah diperiksa nanti muncul di bagian grades atau nilai ya. Jadi kalau misalnya mau rangkum secara keseluruhan, misalnya mau di apa istilahnya mau dibikin rata-ratanya seperti itu ya, misalnya. Setiap mungkin saya coba menduga ya jawab pertanyaan dari Bapak tadi ya. Kalau itu mungkin tidak bisa ya. Dia hanya menampilkan saja per apa yang saya pernah ini ya, pengalaman saya per latihan ya atau per tugas. Dia nampilkannya cuma seperti ini saja. Nanti perihal nanti Bapak Ibu berusaha merangkumnya dalam satu ini ya, misalnya dokumen misalnya di Excel ya tinggal ya di copy saja ini, maksudnya diketik manual ya, saya belum ya ketik saja ini semua nilai-nilainya ini ya, seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu ya. Ya sementara jawabannya seperti itu ya. Saya kembalikan ke moderasi. Yes. Lanjut Kak, kalau bisa satu kali ini 2 pertanyaan supaya cepat. Ya. Ya, tadi itu dari pertanyaan dari Ibu Maria ya. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya. Bisakah Google Classroom dipakai untuk membuat soal ujian seperti Google Form itu? Kemudian yang kedua, bagaimana membuat pertanyaan dan mengekspor nilai? Ini saya tidak tahu ya dari siapa karena room chat tidak disertakan nama. Iya. Kemudian yang ketiga, bisakah guru menjadi siswa agar dapat melihat kendala yang dihadapi siswa? Itu 3 pertanyaan dulu. Ini Silakan masih Pak Sarani. Ya, silakan Pak Sarani. Yang pertama dulu tadi, lupa lagi ya. Yang pertama tadi. Bisakah Google Classroom dipakai untuk membuat soal ujian seperti Google Form? Oh ya, ya. Ini Google Classroom itu seperti kelas ya. Ya, dia bukan untuk membuat soal ya, enggak. Membuat soalnya itu di tempat lain. Jadi ini medianya untuk nempel-nempel ceritanya ya. Jadi ini aplikasi ruang kelas. Jadi kalau membuat soal ujian tadi ya di Google Classroom ya jawabannya pertanyaan mungkin tidak tepat ya. Karena dia bukan untuk membuat soal di sini. Membuat soalnya itu di tempat lain, misalnya ke Google Form.
misalnya membuat soal pilihan ganda di situ, kemudian setelah jadi barulah dimasukkan ke kelas kita, yang mana nanti setiap siswa bisa melihat dan bisa mengikuti. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, mohon maaf, bisa diulangi. Bagaimana membuat pertanyaan dan mengekspor nilai? Membuat pertanyaan dan mengekspor nilai, mungkin kurang spesifik ini, saya bingung ini. Maksudnya mengekspor nilai. Kalau membuat pertanyaan kan berarti masuk di work ya. Kalau cuma pertanyaan pendek saja, di question saja. Ya. Di question tadi. Nah, ini saya buka question ya tadi. Nah, ini pertanyaan biasa ini ya. Kemudian tadi mau dieksplor apa nama tadi? Eksplor nilai ya? Nilainya mungkin mau diekspor. Mau diekspor mungkin ke Excel ya biasanya. Kalau untuk ini kemudian mau di print mungkin seperti itu maksudnya, Pak Syah. Mbak Indah, itu ya, mungkin yang bertanya saja mungkin bagusnya yang bisa membantu dengan pertanyaan kembali. Ya, saya coba bantu juga ya Pak, berdasarkan pengalaman. Jadi sharing-sharing pengalaman. Kalau ditanya apakah bisa memasukkan soal, jadi kita lihat dulu ini Google Classroom ya, namanya Classroom berarti ya ibarat kelas gitu, ruang kelas. Jadi di dalam ruang kelas itu tentunya ada materi, ada soal, ada pemberian nilai. Nah, apakah kemudian soal itu bisa masuk di dalam Google Classroom ini? Tentunya tadi sudah dijelaskan sama Pak Sahrani ya. Secara detail itu mungkin satu persatu soal tidak bisa kita masukkan. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti Google Form misalnya, kita buat soal di Google Form, nanti link Google Form-nya itu kita masukkan di dalam Google Classroom. Nah, siswa tinggal mengklik. Jadi begitu siswa mengklik bahwa ada soal, begitu siswa klik, maka akan diarahkan ke Google Classroom. Disitulah mereka bisa menjawab soal-soal. Nanti di Google Classroom pula kita akan bisa lihat gitu. Bu Indah, mungkin pertanyaannya agak beda mungkin dengan yang Ibu Indah. Mungkin kita kembalikan dulu ke penanya mungkin. Penanya tadi tanya tentang apakah bisa tulis soal. Sebenarnya tidak bisa, tapi link soal bisa gitu. Intinya begitu. Maksudnya yang terkait ini nih, Ibu siapa tadi kalau masih join mungkin bisa diulangi lagi. Maksudnya pertanyaan dibahasakan kembali mengenai ekspor. Ini pertanyaan di room chat ya mungkin ya Kak Ida ya. Ini pertanyaan di room chat ya. Kalau nggak salah dari Ibu ini ya, NL itu Ibu Neng ini kayaknya ya. Ibu Neng Lani ya. Bagaimana? Diaktifkan mikrofonnya. Aku bertanya gini ya. Mbak, aku gimana caranya nambah di question? Kan di situ ada di question itu tadi Pak Sarani menjelaskan bisa nulis pertanyaan. Boleh multiple choice, boleh juga pertanyaan singkat, jawaban singkat. Nah, untuk yang multiple choice, bisakah kita nambah pertanyaan? Kan kalau tadi contohkannya cuma satu. Kalau misalnya lebih dari satu, tadi boleh tidak? Oh, yang ini ya. Ya, silakan Pak Sahrani. Halo? Iya. Betul yang itu. Ya, maksudnya menambah lagi di sini ya. Iya. Nah, kalau menambah lagi ya caranya manual lagi ya. Create question lagi. Seperti itu. Oh, berarti dan memang ini didesain untuk pertanyaan singkat saja. Pertanyaan singkat saja. Berarti kita harus memasukkan instruksi sama tanggal juga ya. Maksudnya tadi? Maaf. Ini kan di question kan di situ ada boleh nambahin. Oke. Nah, dilihat. Itu ada instruksi kan ya, ada instruction. Di situ berarti aku harus nulis juga itu. Tiap nambah soal begitu. Maksudnya? Enggak, begini instruksi ini hanya perintahnya. Misalnya jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah gitu. Nanti kan setelah itu. Maksudnya begini. Kalau question kan pertanyaan intinya apa?
Kalau ini kan opsional Bu, ya mungkin penjabaran dari pertanyaan ini misalnya bisa dilengkapi di sini seperti itu. Ya. Oke. Ya. Mungkin di sini petunjuknya aja, Neng Lani ya. Di sini petunjuknya aja. Nanti untuk soalnya itu kan bagian bawah ada add dan ada create. Nah, ketika create-nya diklik, ya. Ketika create-nya diklik, itu akan mengarahkan kita ke dokumen, slide, sheet, drawing, atau form. Gitu loh. Jadi soalnya ditulis di form gitu. Oke ya? Oke, sip, jelas Mbak. Oke. Ya, kita lanjut mungkin Kak Ida. Oke, ini saya masih ada lagi ya di room chat 3 pertanyaan. Bisakah guru menjadi siswa agar dapat melihat kendala yang dihadapi siswa? Itu gimana Pak Syah? Bisakah guru menjadi siswa? Bisa. Bikin lagi satu akun ya. Kemudian masuk sebagai siswa. Ya, itu jawabannya. Oke, lanjut lagi. Lanjut, ya. Bagaimana cara anak mengisi atau membuat jawaban dan mengirim jawaban? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana menghapus kelas yang sudah ada? Oke. Yang pertama tadi bisa ulangi. Yang pertama. Bagaimana cara siswa itu mengisi atau membuat jawaban dan juga mengirim jawaban? Itu pertanyaannya. Oh ya, tadi mungkin seperti yang saya contohkan tadi ya. Saya sudah contohkan tadi sini ya. Ya ini contohnya ini soal yang saya kasih, yang saya bikin di Google Doc. Cara bikinnya gini, create, kemudian kebetulan saya bikin assignment ya. Tugasnya, kemudian saya add, saya create, klik create, kemudian dokumen, seperti itu. Oke, langsung secara otomatis membuka ya, akan terbuka dokumen Google Dokumen ya. Google Dokumen ini seperti halnya Word pada Microsoft. Ya, kemudian disinilah saya tulis soal ya, bla 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 begitu ya. Oke, karena ini sudah tersimpan otomatis, tidak perlu Ctrl F ya, tinggal close saja, keluar. Nah, setelah itu maka otomatis nanti di sini bisa disetting Bu. Nah, di sini ada beberapa, apakah dia cuma bisa melihat saja, ya, cuma melihat saja file yang tadi yang kita sudah buat di dokumen tadi, atau bisa juga ngikut ngedit. Ya. Siapa tahu mau kirim soal mengenai apa ya, kalau di bahasa Inggris misalnya ada teks kemudian ada bagian yang mau dikosongkan ya, kirim saja itu, nanti dia bantu ngisi begitu, sama-sama ngisi nanti. Kemudian bisa juga dokumen ini dibagi ke masing-masing siswa, seperti itu pilihan yang ada ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, berarti cukup. Kemudian kalau dia memilih misalnya hanya melihat, otomatis ketika dia ngirim jawabannya seperti yang dikerjakan oleh siswa saya ini ya, yaitu dia melampirkan. Jadi nanti ketika siswa mengklik, mungkin saya tidak bisa tunjukkan di sini, mengklik latihan ini ya, ketika dia baca stream kan ada tugas yang tadi ya. Ya klik misalnya latihan ini tadi ya, klik, siswanya klik, kan tampilannya beda dengan guru ya. Nanti ada pada bagian situ perintah untuk melampirkan jawaban begitu. Nah, melampirkannya ini bisa macam-macam, pakai media macam-macam, bisa lewat foto, bisa lewat PDF. Kalau misalnya dia ngetik di Word kemudian ya konversi ke PDF, dia bisa lampirkannya dalam bentuk PDF. Seperti halnya ini siswa saya tadi yang ngerjakan ini, yang sudah saya periksa, saya grade. Itu misalnya saya ambil satu ya, ini dia melampirkannya ini lewat foto, ini untuk mudahnya saja ini ya, untuk mudahnya dia cukup nulis saja di kertas, tinggal klik ini ya, lampirkan PDF, dia lampirkan dalam bentuk PDF, bukan foto. Nah, ternyata ini dia scan ya, siswanya scan.
Nah, dia scan siswanya sehingga jadi PDF. Nah, seperti ini pekerjaannya. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Iya, oke. Boleh lanjut lagi ya Pak Syarani ya? Ya boleh. Iya. Silakan. Kita mungkin kembali ke yang raise hand lagi ya. Pertanyaan tadi udah beberapa terjawab. Buat yang Bapak Ibu yang sudah tadi diberi kesempatan untuk bertanya, bisa mungkin menurunkan raise hand-nya kembali. Tolong klik kembali raise hand biar tidak masuk lagi di dalam deret yang raise hand. Berikut diberi kesempatan kepada Ibu Lugina ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Lugina. Oh, kayaknya ada question, ada gangguan. Berikut Ibu Nada Nisharin. Halo, Assalamualaikum Ibu Nada. Halo, Ibu Nada bisa monitor? Enggak juga. Ibu Fatima. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ibu. Bisa monitor suara saya? Halo, Ibu Fatima. Halo Ibu. Ya, bagaimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita? Saya persilahkan. Halo, Ibu Fatima. Ya, halo Ibu. Sedang belajar. Oke. Bagaimana mengintegrasi? Suaranya hilang. Terputus-putus ya, timbul tenggelam suaranya. Ya, oke. Saya ini sampaikan pertanyaannya ya Ibu Puji ya, karena suara Ibu timbul tenggelam. Jadi Ibu Puji ini ingin mengintegrasikan Google Classroom dengan Google Hangout Meet untuk bisa membuat room meeting. Nah, ini dia sudah punya akun Google Suite, G Suite gitu. Akun premium berbayar dia sudah punya. Nah, barangkali ada solusi, bisakah dia memiliki akun G Suite yang gratis? Di akun Ya. G Suite gratis ya Bu maksudnya. Ini materi kita Google Classroom ya, tapi dia ingin, bagaimana pertanyaannya ya? Ingin mengintegrasikan Google Classroom dengan Google Hangout Meet. Untuk bisa membuat room meet ini saya harus mempunyai akun G Suite. Nah, akun premium berbayar. Barangkali ada solusi, bisakah saya memiliki akun G Suite yang gratis? Oh ya. Oke, silakan Pak Syarani dijawab. Pertanyaannya itu belum bisa saya jawab ya. Kalau tentang ke Google Hangout. Meet. Ya. Ya, memang Google punya juga aplikasi untuk video conference ya. Dan saya belum pernah menggunakan Hangout. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Jadi masalah pengalaman saja ini. Halo. Ya mungkin. Iya. Iya. Mungkin dari Ibu. Nanti ada Bapak Koordinator bisa bantu mungkin memberikan jawabannya. Ya, silakan Pak. Ibu Puji Triwijayanti ya. Bu Puji sekarang punya akun G Suite Premium ya Bu Puji? belum Pak. Halo. Oh, belum Pak, belum punya dia, tapi dia ingin mendapatkan akun Google Suite gratis. Oh ya, akun Google Suite gratisnya Ibu Puji itu yang trial atau yang punya domain sendiri Bu? Belum punya Pak. Kemarin itu mencoba buat untuk yang kayak gratis 1 tahun itu dengan domain dengan belakang itu .page kayak gitu. Tetapi belum berhasil kayak gitu. Jadi kayak yang gratis 1 tahun itu kayak susah dipakai gitu. Adanya yang kalau misalnya bikin domain sendiri kayak gitu yang bayar sekian $, kayak gitu kan kita nggak punya uang. Maksudnya tidak ada ke sana gitu. Kalau ada yang jadi gini Bu, saya cerita dikit ya pengalaman. Kebetulan tahun 2009, 11 tahun yang lalu, saya itu pernah register domain saya pribadi memanfaatkan Google Suite, dan sampai hari ini itu masih aktif. Kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, akun Google Suite free itu yang layanan seperti yang saya dapat itu
ternyata sudah dipremiumkan oleh Google gitu ya. Regulasinya seperti itu. Yang saat ini Google Suite itu sudah murni 100% sudah berbayar. Nah, fitur yang Ibu pertanyakan tadi, Classroom yang terintegrasi Hangout Meet ya. Hangout Meet atau fitur video conference itu sebetulnya ada yang free-nya, Bu. Kalau kita coba install Google Hangout itu bisa tapi fungsinya sangat terbatas. Ya kurang lebih kayak video call gitu, Bu. Nah, kalau mau real video conference-nya ya harus kita memang masuk di fitur premiumnya gitu. Saya sendiri sampai saat ini Google Suite domain pribadi saya itu masih aktif sampai sekarang. Cuman Hangout Meet-nya itu memang tidak bisa optimal dimanfaatkan ya. Harap maklum karena memang gratis dan itu memang banyak limitasi. Ya, kita juga memahami bahwa serasa bisnis teknologi di Google ini memang kebanyakan dia memberikan fitur-fitur gratis, tetapi untuk fitur video conference ini kurang lebih sama layanan seperti yang lain. Dia punya batasan-batasan sehingga Hangout Meet-nya itu memang pada fitur free itu kita tidak bisa optimalkan untuk video conference seperti yang Ibu harapkan. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, dilanjutkan Pak. Terima kasih Ibu Indah. Ya, terima kasih ya Pak Bahar, karena memang pertanyaannya itu ya, belum pernah saya explore. Jadi Bapak Ibu mungkin harapan saya pertanyaannya seputar Google Classroom ya. Jadi tidak menyeberang ke yang lain-lain ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Halo. Halo. Ya, halo. Silakan dilanjutkan Kak Suraida. Ibu Suraida, yuk. Halo. Ya, silakan dilanjutkan ke room chat, itu banyak pertanyaan, dibacakan dulu. Oh iya, makasih. Tadi Pak, sarannya ada yang agak terlewat yang sudah ditanyakan tapi belum sempat dijawab, yaitu bagaimana menghapus kelas yang sudah ada. Ya. Ya. Kelas yang sudah, oh ya tadi saya lupa ya, sebenarnya itu ya, bagian dari saya ya, harusnya saya jelaskan tadi. Ya, dijawab singkat ya Pak Sahrani, interupsi sedikit Pak Sahrani. Kiri atas, ya, kiri atas, klik classes, maaf ya, klik menu classes, oke, diskat dulu ya, oke. Jadi saya ulangi, klik classes, kemudian akan muncul seperti ini, adalah kelas yang sudah saya buat ya. Kemudian kalau mau diarsipkan, ya misalnya kelas ini mau diarsipkan, klik saja menu yang 3 dot ini ya. Kemudian ada archive, ini masuk, hilang ya. Jadi tidak tampil, ini tidak tampil sekarang. Di mana sekarang letaknya? Ada di menu sini ya. Oke, di sini adalah kelas-kelas yang sudah saya arsipkan. Kalau untuk mengembalikannya lagi, ya tekan 3 dot ini ya, 3 titik ini, kemudian restore. Ketika restore, maka otomatis yang kita sudah arsipkan masuk kembali seperti ini ya, kembali lagi. Nah, seperti itu caranya mengarsipkan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Sarani. Selanjutnya saya mau tanyakan dulu ini Ibu host. Waktu sudah pukul 10:20. Iya, tidak apa-apa Kak Ida. Ini diusahakan untuk semua pertanyaan itu terjawab, makanya mohon menjawab pertanyaan itu dengan singkat dan jelas. Ya. Saya kasih kesempatan mungkin dulu Bapak Arif, siapa tahu masih mau bertanya. Halo Bapak Arif. Ya, halo. Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak, langsung ke inti pertanyaan ya Pak. Iya, saya kemarin kan
mau menghapus akun yang nggak jelas namanya, terus malah keliru terhapus semua siswa itu hilang, tugasnya hilang semua. Terus bagaimana cara untuk mengembalikan lagi seperti itu? Menghapusnya bagaimana, Pak? Maksudnya diartikan ada tugas ya, tugas hari Selasa misalkan gitu. Itu ada akun siswa yang nggak jelas, nggak mengerjakan dan ternyata nggak ada namanya juga. Saya mau tak hapus akun itu, malah keliru menghapus semua, tugasnya juga hilang. Nah itu bagaimana cara mengembalikan lagi? Kalau kayak di Ando gitu loh. Oh begitu. Kalau yang dihapus tadi apa? Siswanya ya? Bapak buka ini ya? Tugasnya siswa pas hari itu. Hilang semua, gitu. Sama pekerjaan siswa penilaian juga hilang semua. Oh, hilang. Iya. Kok bisa hilang ya? Oh berarti kelasnya Bapak hapus ya? Saya cuma nyentang di kotak kecil itu satu ya. Tak pikir kan mau menghapus akun itu saja. Ternyata hilang semua. Misalnya saya klik ini ya, maksudnya baru di action gitu. Baru remove ya? Iya. Tapi bukan di studentnya, di worksheetnya. Di worksheetnya. Di kelas work. Ya. Classwork di classworknya. Ya. Nah kemudian di misalnya ini dihapus gitu, delete. Gitu maksudnya. Ya, satu siswa, akun siswa itu satu. Saya pakai HP ya. Tak centang satu situ terus saya delete, ternyata hilang semua. Aduh, saya belum bisa menangkap pertanyaannya ini. Tapi intinya kalau misalnya kalau filenya kan bisa diambil kan kalau misalnya tersimpan di drive bisa dipanggil kembali ya. Tapi yang Bapak maksud ini mungkin barangkali di people Pak Syarani, di tab people di sebelah kanan, karena yang dihapus itu siswa bukan tugas. Tugas yang terhapus tugasnya, bukan siswanya. Saya mau menghapus siswa, malah terhapus tugasnya. Ya kalau menghapus siswa Pak, cukup di action Pak, kemudian remove, otomatis terhapus Pak siswanya. Ya itu sudah teratasi. Cuman tugas mengembalikan tugas yang hilang pas hari itu loh, itu bagaimana caranya? Maksudnya tugas siswa yang lain hilang gitu? Satu kelas tuh hilang semua. Begitu ya? Di classwork itu, di classwork. Ya di classwork itu. Saya mungkin Bapak salah mungkin ya, salah klik begitu, saya tidak paham pertanyaan karena mungkin kalau secara ini ya tidak mungkin. Saya kan pakai HP nih, saya pakai HP ya. Di HP itu tampilannya memang sedikit beda. Nah itu di classworknya itu kan ada kotak-kotak kecil itu nama akunnya situ. Nah ini ada akun nggak jelas. Terus tak klik di kotak kecilnya itu, tak delete. Tak pikir kan cuma mendelete siswa itu, tak keluarkan dari kelas. Ternyata kedelete semua, termasuk tugasnya hilang semua. Dan tak cek di studentnya itu, di siswanya masih akun itu. Tapi tugas saya hari itu hilang. Oh begitu ya? Iya. Bagaimana cara mengembalikan itu loh? Bisa enggak? Tak cari di atau Ando kok nggak ada kalau gitu. Kalau postingan tugasnya sudah dihapus Pak, tidak bisa lagi dikembalikan ya, termasuk maksudnya kalau kita restore itu ada. Kita sudah masukkan penilaian di situ misalnya, kita sudah masukkan komentar, ketika sudah dihapus Pak tidak bisa lagi Pak kembali. Oh nggak bisa di restore gitu ya? Tidak bisa Pak. Oh iya ya itu yang mau saya tanyakan kok. Tak pikir bisa di restore lagi atau bagaimana, di undo lah perintahnya. Ya tidak bisa Pak kalau itu. Kecuali Bapak bikin lagi posting lagi tugas yang sama, kemudian suruh siswa untuk mengulangi lagi mengerjakan. Ya. Akhirnya saya ulangi lagi itu Mas, saya ulangi lagi buat satu. Ya, seperti itu Pak. Ya nggak ada memang. Mungkin bisa dicoba di class drive gitu Pak. Bisa dicoba dilihat di class drive folder itu yang sudah terhapus, mungkin masih bisa terlihat untuk siapa tahu siswa sudah mengirim tugas. Class drive foldernya. Oh iya. Di class drive folder bisa dibuka coba, kemudian diklik. Nah di situ akan mengarahkan Bapak ke Google Drive. Dari Google Classroom Bapak semua data-data tersimpan di situ.
Nah, silakan cari termasuk yang sudah terhapus tadi. Barangkali masih Oh, ada. mohon maaf Pak. Maaf Pak, kayaknya saya terpikir sesuatu Pak. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Ya, Kayaknya silakan, Pak. mungkin bisa dicoba di setting Pak. Saya teringat. Yang ini Pak. Mungkin diaktifkan yang show delete items. Cuma guru yang bisa melihat item yang sudah dihapus. Ya, mungkin diaktifkan ininya saja Pak. Gimana tadi? Tolong bilangi. Ya baru teringat ini. Setelah mikir-mikir, oh mungkin pertanyaan Bapak yang dimaksud itu ya. Jadi maksudnya di classwork tadi ya, klik, kemudian dicoba Pak ya. Tekan ini yang setting ya, yang roda gigi ini ya, kanan atas ini. Yang ini Pak ya. Yang roda gigi ini diklik. Ya, kemudian di bagian sini settingnya dirubah. Yang ini. Ini show delete items. Jadi item yang sudah di delete yang masih bisa dilihat, itu yang bisa lihat Pak Guru. Only teacher can view delete items, begitu Pak. Mungkin dicoba itu Pak untuk jawaban dari saya ya. Ya. Yang setting seperti ya. Ya, bagaimana? Ya, yang di roda gigi kan setting itu ya namanya. Ya, iya Pak. Ya, yang roda 3 itu namanya setting. Oh iya. Setting Pak. Ya, Tapi silakan. classwork. Diklik dulu classwork-nya Pak ya, classwork dulu karena beda bagian, beda juga settingnya. Jadi klik classwork dulu baru setting. Iya. Ya. Oh iya, terima kasih Pak informasinya. Iya, dicoba dulu Pak ya. Saya baru teringat itu ya. Karena memang seperti itu. Oke, silahkan dieksplor lagi ya Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Semoga bisa membantu. Selanjutnya, saya mute ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak Doli. Halo, Bapak Doli. Halo. Ya, mau bertanya Pak, silakan. Bapak Arif, tolong tangannya diturunkan ya, raise hand-nya. Oke, halo. Ya, silakan Pak Doli. Halo, selamat malam Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini sedikit di luar tentang Google Classroom. Saya sedikit nyambung lagi dengan Google Suite tadi. Oh ya. Mungkin pertanyaan itu Pak lebih mohon maaf Pak, materi kami malam hari ini seputar Google Classroom. Ya. Nanti mungkin untuk Google Suite kita akan mengagendakan video conference berikutnya lagi ya Pak. Oh iya. Ya, karena kita khusus Google Classroom dulu malam hari ini supaya tidak terlalu meluas pembahasannya. Jadi kita fokus ke segala hal berkaitan dengan Google Classroom. Oke. Iya. Makasih Pak Doli. Makasih ya. Iya. Satu lagi. Iya, silakan Pak. Ya, bagaimana? Ini saya kelewatan tadi cara menghapus kelas. Tadi di restore Pak ya? Di restore apa di arsip ya Pak tadi? Ya. Oke, saya ulangi ya. Klik yang ini ya, menu sebelah kiri atas. Ini ya. Yang 3 garis menu. Kemudian kita lihat dulu semua kelas yang ada. Klik classes. Semua kelas yang ini kebetulan 2 yang saya buat. Kemudian kita masukkan yang kelas yang pertama yang 10 MIPA 1. Ini yang 3 dot itu ada situ ya. Yang 3 dot maaf. Oke, saya ulangi. Ini yang 3 dot ini ya. Dia klik saja ini 3 dot ini. Oke. Pilih arsip ya. Arsip. Kemudian otomatis dia terarsipkan, tidak muncul di sini. Nanti diceknya di arsip kelas. Seperti itu. Ya, ini kelas tadi ya, 10 MIPA 1. Mengembalikannya klik 3 dot tadi, kemudian restore. Restore. Oke. Kalau mau menghapus bisa juga, Bu. Ya. Kalau mau hapusnya tadi yang diarsip di delete langsung ya? Ya. Kalau kita delete di arsip maka hilang. Oke. Hilang dari kalau hilang dari arsip berarti tidak bisa dipanggil lagi. Jadi jangan salah klik, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih ya Bapak. Ya, Bu, sama-sama. Iya, terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Suraida ke room chat, barangkali masih ada pertanyaan. Iya, Ibu Indah, ini masih ada beberapa pertanyaan di room chat. Langsung saja, kalau tadi kita ngundang guru ya, berarti kita ngundang kepala sekolah saja di sini ya.
masuk saja email kepala sekolah, otomatis kepala sekolah akan bisa melihat apa-apa saja yang kita posting, termasuk juga perkembangan tugas-tugas yang kita berikan. Jadi seperti itu ya. Jadi masukkan saja kepala sekolah dalam sebagai guru ya. Tadi maaf sebagai guru. Berarti ya, jadi dia ikut memantau nanti. Dan guru lain ya. Ya. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui kalau siswa itu sudah melihat materi yang sudah diposting atau belum? Silahkan dijawab singkat ya Pak Sahrani. Materi ya? Ya. Kalau materi, tunggu ya, kalau tadi kan ini ada saya posting, mana ya? Nah ini, saya posting materi lewat video ya. Oke. Kalau misalnya untuk mengecek apakah siswa sudah nonton apa atau belum, ini saya belum menemukan tekniknya seperti apa. Ya, tapi kalau classwork ya kita bisa pantau siswa itu sudah ngirim atau belum bisa. Kalau misalnya tugas yang kita buat itu bisa kita lihat apakah dia sudah ngirim atau belum. Apakah kita sudah periksa atau belum juga kita sudah bisa lihat. Ya, saya tunjukkan lagi sekali lagi ya. Soalnya di ini ya. Nah, ini contohnya saya klik karena soal pertanyaan analisis 1 itu yang turn in, maksudnya turn in ini yang istilahnya yang sudah ngirim tapi saya belum periksa, itu belum saya periksa. Sedangkan kalau assign itu yang belum yang sementara kita tugaskan dan dia belum menyelesaikan. Sedangkan kredit adalah siswa yang sudah ngirim dan kita sudah periksa. Nah, jadi kalau tugas bisa kita pantau, sedangkan kalau dia sudah baca atau sudah nonton atau belum itu tidak bisa diketahui. Ya, oke. Lanjut Kak ke pertanyaan berikut. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, tapi mungkin sudah disinggung di awal classroom. Waduh, panjang ceritanya ini. Kuisis ya tadi ya? Kuisis? Yang singkatnya aja ya Pak Sahrani. Yang kuisis ya? Ya. Waduh, repot ini penjelasannya. Langsung tampil di kolom nilai di Google Classroom-nya itu, gimana itu Pak? Ya, nanti ini saja, ikuti saja ini tutorial di video ini ya. Oh iya. Mudah pertanyaannya tadi tuh terjawab kok. Saya ngerti pertanyaannya. Buat Bapak siapa itu ya Kak Sulaida? Ini nggak sertakan namanya ya di sini. Buat Bapak yang bertanya, itu nanti mungkin karena kita dibatasi waktu ya kurang lebih 6 menit ke depan kegiatan kita udah harus selesai, mungkin bisa melihat tutorialnya. Jadi di situ sudah dijelaskan, ada di PowerPoint-nya juga bagaimana cara melihat nilai yang ada dari kuisis ya kemudian ditampilkan di Google Classroom. Kita lanjut mungkin Kak, masih ada pertanyaan? Tinggal saja dibagikan saja ini file. Ya, materinya sudah kami bagikan di room chat, nanti bisa di-download kemudian dibaca-baca lagi. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ke grup WhatsApp Sultra Cerdas. Di situ juga Bapak Syahrani ada, jadi silakan di-add saja namanya, di-tag saja namanya. Nanti insya Allah akan dijawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya Kak Ida masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ini, ada pertanyaan tapi masuk di... Oke, saya ke room chat, ke room ini dulu partisipan, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ibu Meli. Halo, Ibu Meli. Ya, halo. Ada pertanyaan, Bu? Iya, ada. Ini mohon maaf, tadi saya masuknya belakangan karena sinyal. Jadi pertanyaannya adalah, saya baru juga menggunakan Google Classroom. Jadi ketika siswa mau tambah tugas, itu kan ada perintah spreadsheet, Google Site itu. Bagaimana kalau orang tua itu tidak bisa menghubungkan gitu dari bagaimana kalau menggunakan smartphone gitu dari HP wali muridnya, bagaimana itu Bapak dan Ibu? Ya, oke silakan Pak Sahrani. Saya belum bisa nangkap pertanyaannya, bisa mungkin diuraikan pelan-pelan Bu. Tadi bagaimana? Iya, ketika siswa ingin mengupload tugas, kan ada tambahkan itu Pak, iya ada tambahkan dan serahkan itu Pak. Nah di situ kan ada Google
Google Site, Google apa itu. Nah, itu di Iya. situ masih bingung Pak mau mengirimkan tugasnya dengan cara bagaimana gitu. Sementara ini kan masih siswa SD Pak. Jadi kalau misalnya Oh iya. soalnya soal kemudian jawab langsung itu apakah di kolom chat pribadi atau bagaimana Pak? Oh ya, kan ya. Saya buka dulu. Kebetulan saya menjadi siswa di sini ya. Coba dulu. Iya. Saya juga menjadi siswa di kelas yang saya buat tadi ya. Yang simpel aja ya Pak Sahrani, kita kurang lebih waktunya 5 menit. Masih ada Tadi penanya. saya ini sebagai guru ya, tadi ini akun sebagai guru, kelas sebagai guru. Nah ini salah satu siswanya, kebetulan saya sendiri juga ini ya. Saya masukkan tadi, coba sebagai siswa. Oke, ini siswanya sekarang saya buka. Ini sebagai siswa ya, yang membuka. Nah ini kelasnya ya. Iya Pak. Oke, ini sebagai siswa melihat tugas yang di posting oleh gurunya ya. Nah, misalnya saya misalnya yang mana ya ini. Oke, yang ini coba apakah sudah dijawab apa belum ini ya? Ya, kalau ini sudah dijawab ya tadi. Bentar. Ada 2 tadi pertanyaan, yang ini ya. Nah, yang itu Pak, tambah atau buat itu Pak. Tambah atau buat itu. Oh iya, tambah. Betul. Tambah atau buat. Nah, bagaimana? Nah, di situ kan ada dokumen. Ya, oke. Kalau kita pilih dokumen, Bu, berarti secara otomatis akan terbuka satu lagi dokumen di sebelah kanannya. Saya klik saja ya, saya langsung saja ya. Dokumen. Misalnya kita mau menjawab pertanyaan ini menggunakan dokumen, boleh. Kita klik, nah dia lagi persiapkan untuk membuat dokumennya. Nah, ini masalah jaringan. Klik, nanti ya oke. Misalnya akun saya tadi ya, akun sebagai siswa. Oke, nanti dia masuk di Google Dokumen. Nah, berarti di sini kosong ini, masih kosong ini Bu. Jadi, iya, contoh aja ya Pak ya. Ya oke. Nanti. Nah, setelah terjawab, ini otomatis Bu ya, tidak ada Ctrl S-nya ini Bu, otomatis tersimpan, langsung close. Tersimpan. Serahkan, klik serahkan, otomatis yang kita ketik tadi sudah terbaca oleh gurunya. Oh, ternyata ada lampiran dokumen yang menyusul soalnya tadi. Jadi kita bisa langsung baca di situ. Oh, dia menggunakan dokumen. Kalau mau tambahkan ya oke. Yang lainnya juga bisa. Ini Pak, sedikit lagi Pak, jika soalnya hanya sederhana Pak, misalnya hanya soal kemudian bisa dijawab, apakah bisa dijawab langsung menggunakan ini apa Pak, komentar pribadi Pak, chat pribadi bisa Pak ya? Kalau tergantung Bu, ini mau apa namanya, yang dinilai atau tidak. Kan tadi tugas itu penugasan ada 2, itu yang dinilai atau yang tidak dinilai. Tapi kalau yang dinilai itu itu pakai ini Bu, tidak jangan pakai komentar. Misalnya mau ketik sini ya, jawabannya gini. Tapi sebenarnya kalau guru yang bersangkutan membijaksanai sebenarnya tidak masalah sih. Tapi untuk menjawabnya itu menggunakan sini Bu, yang supaya nanti bisa apalagi mengetiknya dinilai di gitu Pak ya, dokumen seperti itu ya, atau pakai media lain misalnya pakai ini ya. Tapi kalau tidak dinilai, misalnya membuat postingan di streamnya ya, contohnya ya, saya buka stream ini kelas sebagai guru. Misalnya tidak mau repot ya, gurunya tidak mau repot, dia ngasih pertanyaan di sini sebagai kayak postingan FB misalnya. Apa yang komentar aja ya Pak. Ya, kalau mau tidak dinilai ya nanti tinggal di komen saja di bawahnya. Seperti itu. Kalau mau tidak dinilai ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Ibu host, terima kasih juga. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya, mungkin Kakak Ida kita cukupkan ya malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan 22:42 menit. Buat Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi lagi di
grup Sultra Cerdas. Linknya sudah di-share. Buat Bapak Ibu yang belum join, silakan join di grup Sultra Cerdas. Di sana kita bisa sharing banyak ilmu pengetahuan yang terupdate di dunia pendidikan.